Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun pada saat pagi ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara dikasih Tuhan, Enrico Caruso, seorang penyanyi tenor dari Italia yang sangat terkenal di zamannya, sering mengatakan sebuah pernyataan demikian. Untuk menjadi hebat, diperlukan penderitaan. Pernyataannya ini tercetus berdasarkan pengalaman hidupnya yang penuh dengan gejolak dan kesulitan. Ia banyak menghadapi pergumulan dan masalah hidup yang membentuk dirinya menjadi seorang penyanyi tenor yang hebat. Caruso dikenal bukan saja sebagai penyanyi, tapi seorang yang rendah hati. Para kritikus musik saat itu berkata bahwa suaranya memancarkan kasih dan simpati. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita memandang penderitaan sebagai sesuatu yang membuat kita berada dalam kesulitan dan masalah. Akibatnya kita mengeluh dan tidak dapat mengalami sukacita dalam menjalani kehidupan. Padahal sebenarnya kita perlu untuk menyikapi penderitaan atau kesulitan dengan respon yang benar, agar kita bukan terpuruk tapi bertumbuh, bukan terjatuh tapi bangkit, bukan kalah tapi menang. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 ini tertulis, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Di sini saudara, kepada kita dinyatakan bagaimana ciri seorang pelayan Tuhan. Salah satunya adalah dapat tetap sabar meskipun mengalami penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dengan kata lain, seorang pelayan Tuhan akan selalu tegar dalam kesulitan. Siapa yang dimaksud pelayan Tuhan di sini? Pada hakikatnya, kita semua, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi sebagai seorang pelayan Tuhan, hendaknya kita memiliki sikap yang demikian. Hanya saudara, pada kenyataannya, seringkali kita tidak tahan dalam penderitaan. Kita tidak sabar dalam kesukaran. Kita gampang menyerah. Kita cepat putus asa dan hilang pengharapan. Ketika ada penderitaan, kita seringkali menjadi lemah dalam iman. Kita bersungut-sungut dan bahkan menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir dan diperhadapkan dengan lautan, dengan segera menjadi marah dan memberontak. Padahal kemudian mereka melihat bahwa lautan itu dapat dibelah oleh Tuhan dengan mudah. Selanjutnya, meskipun telah melihat berbagai mujizat yang luar biasa, saat di padang gurun, mereka kembali dengan cepat mengalami keputusasaan dan tidak sabar ketika menghadapi persoalan. Mari saudara, kita belajar untuk memiliki ketegaran dan kesabaran dalam menghadapi
kesulitan, dan kesukaran. Apapun penderitaan yang kita alami, tetaplah sabar dan responi dengan benar. Penderitaan tidak akan membuat kita kalah, tapi membawa kita pada kemenangan. Semakin besar persoalan, semakin besar kemenangan yang kita alami. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya, tapi Ia akan menolong dan memampukan kita untuk mengatasi setiap kesukaran. Mari kita miliki prinsip hidup yang benar ketika kita diizinkan untuk menghadapi berbagai penderitaan. Prinsip hidup ini adalah yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Percayalah saudara, bahwa Tuhan ada beserta dengan kita dan menuntun kita kepada kemenangannya. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang selalu tegar dalam kesukaran. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Menegur setiap kami, mengingatkan bahwa sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, kami hendaknya tegar dalam berbagai kesukaran. Kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami yang seringkali putus asa. Kami cepat kecewa. Kami cepat menyerah. Bahkan kami bersungut-sungut ketika kami mengalami berbagai situasi sulit dalam hidup kami. Kami tidak melihat adanya pengharapan. Mata kami tertutup oleh persoalan. Padahal Engkau sangat berkuasa dan Engkau sanggup untuk menolong kami, untuk melewati semuanya. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kebesaran-Mu, dapat melihat karya kasih-Mu dalam hidup kami. Apapun situasi penderitaan yang kami alami, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kembali kami dikuatkan untuk terus berharap dan bersabar menantikan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Berkati setiap kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti perkara-perkara yang terbaik yang harus kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, memberikan jawaban yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara agar senantiasa tegar dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!